Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Al-Amr Tasi' pasal yang ke-9 dari adab-adab para pencari ilmu. Ada ikhlas, wajib bagi para pencari ilmu untuk betul-betul berniat karena Allah saja, ikhlas. Kemudian beramal. Jangan sampai para pencari ilmu itu seperti orang Yahudi. Apa? Koleksi. Ilmu itu jadi koleksi. Tumpuk tanpa amal. Nah, sebaliknya Nasrani beramal, tapi tanpa ilmu. Kaum muslimin, wabil khusus para pencari ilmu, mencari ilmu diamalkan, mencari ilmu diamalkan, mencari ilmu diamalkan. Kemudian menjaga syariat ini, karena tidak ada yang bisa menjaga syariat ini kecuali orang yang berilmu. Jadi penjaga-penjaga syariat ini bukan wali kota, gubernur, menteri, presiden, bukan. Yang bisa menjaga syariat ini adalah yang berilmu, yang punya ilmu. Oh, itu salah, bid'ah. Oh, itu keliru. Oh, itu subhat. Yang bisa bicara seperti ini siapa? Tentu orang yang berilmu. Maka mungkin antum masih ingat salah satu ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, barangkali akulah, ini akhir-akhir ya, artinya sudah banyak sahabat yang wafat. Ibnu Abbas kan sahabat kecil, artinya ketika Nabi masih hidup, Ibnu Abbas kan masih kecil. Ketika Nabi wafat itu kan sekitar 10 atau 9 tahun. Berarti panjang, mengalami masa panjang setelah Nabi wafat. Yang lain sudah pada meninggal, Ibnu Abbas masih hidup. Nah, di akhir-akhir kehidupan beliau, di masa tua beliau mengatakan, akulah manusia yang insya Allah paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Iblis suka sekali kalau aku mati. Ini menunjukkan bahwa iblis tidak bisa mematikan, tidak bisa membunuh. Ya. Kalau iblis bisa membunuh, barangkali para nabi, para rasul, para ulama semuanya mati muda. Ya. Kenapa? Jawabnya itu. Setiap kali datang subhat disampaikan ke Ibnu Abbas, langsung dikuliti. Ini subhat, ini enggak benar, ini bid'ah, yang benar ini. Setiap kali muncul bid'ah, muncul subhat, langsung dihabisi oleh beliau. Dan ini luar biasa menyakitkan, menyedihkan iblis.
Jauh lebih sakit iblis itu dibanding melihat ahli ibadah, ahli saum, ahli salat. Melihat ahli ilmu yang seperti itu, ciri-ciri khas ahli ilmu seperti itu. Setiap kali datang sesuatu yang salah, keliru, syubhat, bid'ah, langsung dijelaskan. Ini keliru, ini salah, ini syubhat, ini bid'ah. Nah, ketika sudah tidak ada lagi orang yang berilmu, siapa yang bisa bilang seperti itu? Ini bid'ah, ini keliru, ini salah, siapa lagi? Orang udah nggak ada yang tahu. Dikiranya ya sholat masuk salah, baca salawat masuk salah, padahal salah, padahal bid'ah. Ya. Umroh lagi, umroh kan ibadah bagus, masuk salah. Ya. Kemudian sabar sudah ya. Para pencari ilmu wajib untuk sabar. Berlama-lama di majelis menghafal, mendengarkan penjelasan. Tanpa sabar maka pasti akan berhenti mencari ilmu. Nah, yang ke-9 terakhir, memuliakan para ulama, ihtiramul ulama wa takdiruhum. Jangan sampai kita mengambil hak ulama, apalagi memakan dagingnya. Kan kita sering memakan daging sesama muslim ya. Kita sering, kadang nggak berasa kita sedang mengunyah-ngunyah daging saudara kita. Kapan? Saat kita menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Orang yang menggibah itu seperti memakan bangkai, udah mati ya, dimakan dagingnya kan bangkai saudaranya. Nah, disebutkan bahwa lahmul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Gimana makan daging yang beracun? Maka jangan sekali-sekali. Ya, walaupun ya manusia kan nggak ada yang sempurna. Adakah ulama yang keliru? Ya pastilah, orang manusia. Bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum kan? Udah tutup ya, dan itu banyak terjadi. Bahkan saya menghitung ada beberapa ya, nah dia mengucapkan, menjelek-jelekkan, bahkan kadang di depan umum ya, menyebut namanya ya, dan berakhir ya tentu semua takdir, nggak ada yang keluar dari takdir ya. Yang saya lihat mati muda ya. Kan salah satu bentuk seperti itu kan kematian ya, seperti mubahalah. Ibnu Hajar mengatakan, aku melihat, aku mencatat orang-orang yang berani mubahalah itu nggak sampai 1 tahun, tidak sampai 1 tahun mati. Termasuk yang berani bermubahalah dengan Syekh Sanaullah di India, yaitu Mirza ini nggak sampai setahun mati di tempat yang menjijikkan, memalukan ya. Belum setahun, mungkin beberapa bulan setelah bermubahalah dengan Syekh Sanaullah ya. Nah, termasuk ketika mengunyah-ngunyah daging para ulama. Maka penting sekali di bab ini
ihtiramul ulama wa taqdiruhum, memuliakan, menghormati, jangan menggibah, jangan menjelek-jelekkan orang yang berilmu, walaupun sekali lagi pasti ada aib. Ya, kita lanjutkan tentang hal ini ya. Wa kadzalika aidan ma yahsulu minal akhta'i minal umara. Begitu juga kesalahan-kesalahan penguasa. Beliau mengkiaskan antara al-umara dengan al-ulama. Kalau kita tidak boleh menyebarluaskan aib ulama, umara pun seperti itu. La yambagi li ahadin ayyudhilla nafsahu, kata Nabi. Tidak pantas bagi seorang muslim menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, apa ada seorang muslim kok menjelek-jelekkan dirinya sendiri? Dirinya sendiri kok dijelek-jelekkan? Nabi mengatakan ada, yaitu dengan menjelek-jelekkan penguasa. Karena penguasa, presiden, gubernur, wali kota dan seterusnya itu apa? Cerminan dari rakyat. Ketika pemimpinnya ahlul bidah, bukan ahlus sunnah, ya, itu karena mayoritas rakyatnya bukan ahlus sunnah. Ketika pemimpinnya klenik, ya karena mayoritas rakyatnya klenik. Ketika pemimpinnya Hindu, ya karena mayoritas rakyatnya Hindu. Ketika pemimpinnya Buddha, ya karena mayoritas rakyatnya Buddha. Oleh karena itu, alhamdulillah Indonesia ini dari presiden pertama, kedua, ketiga sampai sekarang semuanya Muslim, Islam. Karena mayoritas warga Indonesia Muslim. Ya, jadi cerminan dari rakyatnya. Karena mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini nggak paham sunnah, maka ya otomatis presidennya nggak paham sunnah, gitu ya. Jadi betul-betul cerminan. Kenapa raja-raja Saudi nggak ada yang mengamalkan bid'ah, ya, nggak ada yang tahlilan, nggak ada yang muludan, nggak ada yang pakai usolli dan seterusnya. Kenapa? Ya karena mayoritas rakyatnya seperti itu. Ya. Bahkan kenapa raja-raja Saudi itu ya dengar adzan ke masjid salat berjamaah. Ya, mayoritas rakyatnya seperti itu. Jadi betul-betul cerminan. Diawali oleh rakyat, bukan diawali oleh raja atau presiden. Kan kita suka berhayal tuh, punya presiden sunnah, menteri-menterinya ikut sunnah, gubernur-gubernurnya ikut sunnah, bupati-bupatinya ikut sunnah, sampai camat, lurah, RT, RW sunnah, akhirnya rakyatnya ikut sunnah. Ya, presidennya baik, menteri-menterinya ikut baik, para gubernur ikut baik, para wali kota ikut baik, sampai akhirnya rakyat ikut baik. Betul ini? Kalau ini betul berarti Nabi Musa bukan orang baik. Iya kan? Berarti Nabi Musa bukan orang baik kalau teori ini benar. Ya. Kenapa? Karena rakyatnya bejat semua, kecuali satu dua. Rakyatnya beliau yang dipimpin oleh beliau Bani Israel luar biasa, luar biasa biadabnya, culasnya, pengkhianatannya.
luar biasa ya. Sampai pernah mengatakan idhab anta wa rabbuk faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, pergi saja berdua sama Tuhanmu, jihad sana. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Luar biasa, nggak ada sahabat yang bicara seperti itu. Ini saking dahsyatnya kebejatan orang-orang Bani Israel. Sementara pemimpinnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Yasusu alaihimul anbiya, semuanya dipimpin langsung oleh para nabi. Itulah Bani Israel. Tapi yaitu al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai ya. Sadarlah kita, fahamlah kita bahwa kebaikan bukan diawali dari presiden, bukan diawali dari atas, tapi dari bawah ya. Pernah waktu itu kan ada yang berteori ya, ikan busuk itu dimulai dari kepala ya, yaitu ikan ya. Emang disamakan dengan ikan ya. Kan kias itu ada yang benar, ada yang salah, ada kias ma'al farik. Emang mentang-mentang mengkiaskan pasti benar? Ada yang mengkiaskan dan salah. Siapa? Dia bikin kias dan salah. Siapa? Iblis. Iblis bikin kias dan kiasnya salah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana aku yang dari api harus tunduk, harus sujud, harus memuliakan Adam? Ini bikin kias, kias ma'al farik. Dan dengan kias inilah akhirnya iblis menjadi makhluk yang terkutuk, paling terkutuk di jagat raya alam semesta ini, kekal di neraka selama-lamanya ya. Maka tidak benar teori yang mengatakan kebaikan satu negeri diawali oleh presidennya, pemimpinnya. Tidak benar. Maka Ali bin Abi Thalib ketika dikritik, diprotes, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Dengan enteng beliau menjawab, kalau kalian pengen punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, gampang, mudah sekali. Gimana? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kalau sekarang rakyat-rakyat itu seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar, ya akan diberikan pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar. Jadi gimana rakyatnya? La yajuzu lana an nattakhidha ma yakhta'una fihi. Tidak boleh kita menjadikan kesalahan mereka sulaman lil qadahi fihim fi kulli syai', menjadi tangga, menjadi asbab untuk kita mencela, mencaci maki. Udah diam, apalagi di mimbar, di depan umum, di televisi, di radio, sebagaimana yang hari ini diucapkan oleh sebagian saudara-saudara kita ya. Masih mending 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu dia ya, karena presidennya luar biasa ya, nggak berani. Itu bagus, bagus. Sekarang begitu bebasnya, bukan kritik lagi, cacian, makian, hujatan terhadap presiden. Bolehkah? Haram, haram ya. Ini yang tidak disadari oleh kaum muslimin, tidak faham manhaj.
anna Allah yaqulu fi kitabih, beliau membawakan firman Allah surat Al-Maidah ya, awal-awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masih ingat ucapan siapa? Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, masih ingat ucapan siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ya. Pasang telinga baik-baik, camkan. Kalau kalian mendengar kalimat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Karena setelah ini akan ada dua hal besar, yaitu pertama perintah, kedua larangan. Ini yang pertama. Kalau perintah, maka itu adalah perintah yang sangat besar pahalanya kalau kita taati. Kalau larangan adalah larangan yang sangat besar dosanya kalau kita langgar. Antum bisa cek setelah ya ayyuhalladzina amanu, bandingkan dengan setelah ya ayyuhan nas, beda. Nah, ini yang perintah yang pertama. Kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Jadilah kalian ini adil, saksi yang adil. Salah satu yang dibenci oleh Allah adalah tidak adil. Mentang-mentang sama anak, mentang-mentang satu saudara, mentang-mentang satu suku, mentang-mentang satu partai, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Karena beda partai, beda suku, beda bukan keluarga ya. Ini sifat seperti ini sangat dibenci oleh Islam. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan gara-gara kebencianmu terhadap satu kaum, satu orang, lalu menyebabkan engkau tidak adil. Sebagaimana yang hari ini kita saksikan. Kan udah nggak suka, udah nggak temen lagi, udah nggak separtai lagi, udah beda koalisi, ya udah dicaci, dimaki, dihujat. Padahal belum 2 tahun dipuji-puji. Atau sebaliknya, yang tadinya musuh dicaci, dimaki, karena sekarang satu partai, satu kelompok, satu koalisi, dipuji-puji. Seperti ini yang disebut dengan tidak adil. Berbeda dengan para ulama, betul-betul adil. Seperti yang kemarin kita bahas, sampai anaknya sendiri, bahkan sampai ayahnya sendiri dijarah, dinyatakan dia tidak boleh diambil periwayatan hadisnya. Padahal ayahnya sendiri, padahal anaknya sendiri ya. Padahal gurunya sendiri. Kenapa? Karena memang hafalannya lemah, berubah setelah tua, gitu ya, mudallis. Ini betul-betul adil para periwayat hadis itu, tidak seperti kita ya. Di antaranya salah satu guru besar Bukhari, yang Bukhari pernah mengatakan, aku belum pernah merasa kecil, minder, kecuali ketika berada di depan dia. Siapa? Ali bin Madini. Ali bin Madini, orangnya kecil ya.
Ali bin Madini pernah ditanya tentang ayahnya, periwayatan tentang ayahnya, ya. Ayahnya gimana? Kalau meriwayatkan hadis kita terima apa kita tolak? Awalnya beliau nggak mau jawab. Coba tanyakan kepada yang lain. Terus didesak, kami ingin dengar dari engkau. Periwayatan ayahmu bagaimana? Bisa diterima apa tolak? Nah, dengan jujur beliau menjawab tolak. Jangan diterima. Ayahnya sendiri. Demi apa? Demi menjaga hadis-hadis Nabi. Jangan sampai tercampur dengan ucapan manusia biasa. Sampai ayahnya sendiri, anaknya sendiri dijarah istilahnya, bukan ditakdil. Jarah itu lawan kata ta'dil. Kalau dia mengatakan si fulan periwayatannya bagus, bisa diterima, itu ta'dil namanya. Fal adlu wajibun, maka adil itu wajib. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pembohong kita bilang pembohong, jujur amanah kita bilang jujur amanah. Ini adil. Dan ini sifat Islam. Walaupun terhadap siapapun. Dan ini yang memulai siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau dimintain grasi, kalau istilah sekarang grasi ya. Jadi ada wanita terhormat mencuri potong tangan kan. Keluarga besarnya itu prihatin kalau sampai wanita ini dipotong tangannya. Lalu mereka mendatangi Usama. Mereka semua tahu siapa Usama. Anak muda yang sangat-sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya pengganti ayahnya. Ayahnya yaitu Zaid bin Harithah sangat-sangat disayang oleh Nabi. Bahkan sempat namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Diangkat sebagai anak. Dan itu dilarang oleh Allah. Mereka meminta kepada Usamah bin Zaid untuk memohon grasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya wanita ini jangan dipotong tangan. Nah, setelah Nabi mendengar permintaan Usamah ini, beliau langsung mengatakan, innama halaka man kana qablakum, yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, Bani Israel. Salah satu penyebabnya ini. Kalau ada orang kaya, terhormat, bangsawan melakukan kesalahan, tidak dihukum. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu miskin, gembel, bukan bangsawan, dihukum. Ini yang bikin umat binasa. Umat-umat terdahulu binasa karena ini. Lalu beliau bersumpah, wa ayyullah, law Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad putriku mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Keluar hukum dari sini bahwa seorang presiden, raja, pemimpin tidak berhak memberikan grasi. Haram. Nabi enggak berhak. Ya. Nah, rupanya negeri kita rata-rata negeri muslim lebih memilih hukum barat, Yahudi dan Nasrani daripada hukum Islam. Ya. Hampir di negeri-negeri Islam diterapkan ini. Presiden berhak memberikan grasi, ampunan hukuman.
yang oleh syariat diberikan hak malah nggak dipakai. Ya, presiden berhak nggak menunjuk pengganti? Menurut saya nggak ada ribut, nggak ada berantem, nggak ada cekcok, nggak ada deadlock, mulus. Abu Bakar wafat, otomatis Umar sudah menunjuk pengganti. Umar menunjuk juga, tapi 6, bukan 1. Kalau Abu Bakar menunjuk 1, kalau Umar menunjuk 6. Saat usus beliau keluar, karena kan ditusuk ya, menunjuk 6. Artinya yang akan bermusyawarah siapa yang akan menggantikan aku, ya 6 orang ini. Yang akan menggantikan aku sebagai khalifah, ya salah satu dari 6 itu. Di luar yang 6 itu ya nonton aja atau nunggu hasilnya, nggak usah ikut-ikutan ya. Maka sekelas Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, yang turjumanul Quran, yang paling mutkin dalam hafalan Al-Quran, yang paling tahu umatku, yang paling tahu halal mana yang halal mana yang haram, Mu'ad bin Jabal, umatku yang paling tahu tentang waris, Zaid bin Sabit, nggak ikut-ikutan. Kenapa nggak ikut-ikutan? Karena ada yang jauh lebih mulia, yaitu 6 orang itu ya. Hari ini luar biasa, cacian, makian, hujatan, fitnahan, karena yaitu tadi diserahkan ke banyak orang, bahkan pelacur, penjudi, germo, pedagang narkoba ikut-ikutan milih apa tidak? Ikut kan? Pelacur nggak kehilangan hak pilih, penjudi nggak kehilangan hak pilih, yang nggak pernah sholat nggak kehilangan hak pilih, bahkan kafir ya. Ini luar biasa buruknya. Sementara hari itu sekelas Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud saja nggak dikasih hak pilih, nggak ada hak pilih. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih mulia, yaitu 6 orang itu, dan 6-6-nya dijamin masuk surga. 6 ini 10 itu. Wala yahillu lil insani ay ya'khudha zilati ahadin minal umara abil ulama. Tidak halal bagi seorang manusia, terutama kaum muslimin, untuk menjadikan ketergelinciran seorang alim, ketergelinciran seorang pemimpin untuk disebarluaskan. Tidak seperti hari ini. Hari ini seolah senang gitu. Kalau kita lihat gayanya ya. Jadi kalau ada ulama atau umaro itu salah, senang. Yang senang ya lawan-lawan politiknya itu, dicaci maki, dibahas. Apa istilahnya sekarang, digoreng, ya, di roasting, ya, dengan nada yang berapi-api, ya. Sementara mestinya kan kita prihatin, istighfar, mendoakan. Ini enggak ada. Di dunia politik luar biasa. Wa yusyi'aha bainan nas, untuk disebarkan di tengah-tengah manusia. Dibikin cemilan, ya, bahkan makanan pokok. Summa yaskutu an hasanatihim, sementara dia diam terhadap kebaikan-kebaikannya.
ulama kan dakwah, hafal Al-Quran, ini nggak dibahas. Yang dibahas salahnya, ya. Yang dibahas itu ketergelinciran, sedikit ketergelinciran Imam Bukhari ketika ditanya, ya Imam, lafaz-lafaz Al-Quran yang keluar dari mulut kaum muslimin itu makhluk atau bukan? Imam Bukhari juga jawabnya tidak, oh makhluk, enggak. Beliau mengatakan suara manusia makhluk. Ya, ini sampai ke Muhammad bin Yahya agak beda. Intinya Muhammad bin Yahya menangkap Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu makhluk suaranya gitu. Dari situlah ditahdir habis-habisan. Luar biasa sampai akhir hidup Imam Bukhari. Sementara ilmu Imam Bukhari yang luar enggak dibahas, yang dibahas itunya. Itu. Termasuk pemimpin juga seperti itu. Mungkin dia baik, mungkin dia jujur, amanah, pembangunan di mana-mana, enggak dibahas, enggak dibahas. Yang dibahas ya buruknya itu, ya, karena memang tujuannya untuk memburuk-burukkan, untuk menjatuhkan. Jangan sampai kita yang orang ngaji itu seperti orang politik. Orang politik seperti itu. Ya, betul-betul tujuannya sudah buruk. Fa inna hadza laisa bil adl. Ini jelas tidak adil. Ya. Wa qis hadza syai'a ala nafsika. Coba kiaskan pada dirimu, kata beliau. Istilah kita ini dulu masyhur ya, sekarang jarang disebut. Apa? Tenggang rasa. Tenggang rasa. Bahasa kerennya itu tepo selirong. Pernah dengar ya? Itu jarang disebut, dan dulu kan iya. Kalau kamu dicubit sakit, ya jangan nyubit. Kalau kamu dipukul nggak terima, jangan mukul. Kalau kamu difitnah nggak mau, jangan memfitnah. Ini luar biasa. Tenggang rasa ini, tepo seliro ini. Ini orang-orang politik ini jauh dari ini. Dia dihina nggak mau, maunya menghina. Dia dicaci maki nggak mau marah, maunya mencaci maki. Ini beliau menasihati, qis hadza syai'a ala nafsika. Coba kiaskan pada dirimu. Seandainya engkau salah, lalu kesalahanmu disebarluaskan, maukah? Terimakah? Nah, kalau nggak mau, nggak terima, jangan. فإذا كنت ترى ذلك في نفسك فإنه يجب عليك أن ترى ذلك في غيرك. Persis ya. Kalau engkau lihat hal seperti itu tidak baik, tidak nyaman pada dirimu, begitu juga terhadap yang lain. Ya, soalnya kan ini akhlak. Akhlak ya. Akhlak itu ada kias. Akhlak itu bisa ketahuan walaupun tidak pakai Al-Quran dan Sunnah. Maka kan banyak itu bahasa-bahasa tertentu itu punya kalimat-kalimat yang bagus, dan itu akhlak yang bagus gitu. Padahal dia nggak baca Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena akhlak. Nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulnya, tapi akhlaknya bagus. Ada nggak? Ada. Jujur, amanah gitu. Beda dengan ibadah mahdoh.
nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal Al-Quran dan Sunnah, ibadah mahdohnya bagus, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tauhidnya benar, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak kenal Al-Quran dan Sunnah, nggak kenal Allah dan Rasulnya, pasti tauhidnya rusak. Pasti. Nggak mungkin nggak, pasti. Ya. Kemudian beliau tutup bab ini dengan hadis, fal mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Kita semua sesama muslim ini seperti satu bangunan. Satu bangunan itu saling menguatkan. Ketika baru tiang doang, masih bisa goyang, ya. Nyambung dengan tembok, nyambung sebelah sini, akhirnya menjadi kuat. Begitulah kita mestinya saling menguatkan, saling menasehati, saling memperbaiki, bukan saling caci, bukan saling memaki, ya. Kemudian beliau bawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih Imam Bukhari, man ahabba ay zuhziha 'anil nar, barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah ketika dia mati itu dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau enggak, ya jangan berharap masuk surga. Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi, dan perlakukan manusia sebagaimana engkau suka diperlakukan seperti itu. Kita kan suka kalau orang ramah sama kita, kita pun ramah. Kita kan suka kalau disapa, kita nyapa. Kita kan nggak suka kalau orang membohongi kita, kita jangan membohongi orang, dan begitu seterusnya. Wallahu. Ada pertanyaan? Silakan.